Halo semua, selamat malam. Jadi pada kali ini saya ingin menceritakan tentang suatu kisah unik. Jadi kisah ini baru terjadi sekitar 2 hari lalu. Nah, di mana salah satu klien saya itu melakukan salah order di saham Antam. Jadi yang pengen dia order itu nilainya sebesar 1 miliar. Tapi karena buru-buru, jadi kepencet lebih dari 1 nol sehingga kepesannya itu 10 miliar. Nah, jadi seperti ini, dia japri ya. Eh, Ketika dia beli saham Antam itu kepencet sampai marginnya kepake sampai 9,7 miliar saham Antamnya, yang lain udah dijual semua. Jadi saham Antam jeleknya pada hari itu dia close minus 4%. Jadi ruginya yang dialamin sama dia itu sebesar 432 juta. Saya sedikit dia bingung. Nah, jadi ini kudu gimana? Karena niat ambil 1 M malah kepencet 10 miliar. Jadi ini sedikit berbahaya ya. Lain kali kepada teman-teman kalau seandainya sebelum di order match, pastikan lagi nilainya benar. Jadi dia bilang lebih baik dibuang cut loss aja ya. Jadi setelah ditelepon sama BCA Sekuritas, pas dia mau balikin ke Sukor itu nggak bisa karena dananya kurang. Dia kaget kok kurang. Oh ternyata dia salah beli lebih 1 nol jadi 10 miliar. Nah ini saran saya. Saya bilang kita harus pantau harga nikel Senin pagi karena pada saat itu hari Jumat harga nikelnya drop. Kita belum tahu, jadi dia bisa hijau atau merah di hari Senin karena saya perhatiin saat itu saya langsung lihat harga nikel price. Nikel price ternyata pergerakannya seperti ini. Ini saya kasih lihat trading view. Saya masuk ke trading view, saya lihat harga nikel. Nikel futures. Pada saat itu posisinya ini benar nggak? Salah, sorry. Mestinya bukan ini ya. Atau saya lihat di Stockbit aja deh. Nah, jadi pada saat itu nikel sedang menyentuh resist di angka 18.000. Nah, itu adalah resist tahunan yang pada tahun 2019. Jadi ketika saya melihat potensi dia koreksi itu berada di dalam uptrend channeling. Nah, uptrend channelingnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ketika saya mendapat misal seperti ini, saya langsung cek harga nikel. Jadi ini merupakan menurut saya ini sebuah pergerakan koreksi yang sehat dan potensi nikel koreksi di area sebelum dia breakout itu di sini. Kalau kita tarik garis lurus di sini. Dan luckily ya nikel rebound dari supportnya 17.222 dan kalau kita lihat dari Antam pergerakannya seperti ini. Jadi saya mengatakan bahwa Antam berpotensi koreksi karena dia ada candle seperti ini. Nah kemudian besoknya dia koreksi sebentar sampai menyentuh lowest 2530. Ini saat itu minus dia udah lebih dari 1 miliar. Nah saya suruh hold kenapa? Karena di sini itu ada satu support yang kuat banget. Kalau kita lihat secara weekly, tuh di sini itu ada satu area support yang support tahunan ya yang bisa kita gunakan. Jadi yang saya sarankan adalah selanjutnya seperti ini. Itu bakal profit someday, cuman berat jadinya kalau di bawah swing. Jadi saran saya buang marginnya atau buang sekitar 50% dulu. Kemudian beruntung juga tiba-tiba ada berita dari M Business ya. Jadi mobile business, warta berita bisnis mengatakan bahwa Jokowi mengatakan ingin fokus bangun industri hilir. Ya, jadi ini merupakan katalis positif daripada nikel, trio metal, Antam, Inco dan Tins. Tins sebenarnya nggak ada hubungan dengan nikel, tapi dia juga pergerakannya biasanya selaras. Sentimen bagus, it just like a miracle bagi saya. Tapi jangan euforia, tetap perhatikan respon. Dan closing di 11 Januari, opening ke bawah. Saya katakan bidnya banyak, tenang, aman menurut saya. Jadi kalau ada pantulan exit. Nah, bid begini saya bilang iya banyak yang antri. Saya perhatiin pada saat itu jumlah broker yang
nyerap saham Antam juga oke. Itu broker-brokernya broker-broker kakap, bukan broker retail. Jadi saya bilang no problem, semoga kamu bisa lepas. Tapi kalau saya jadi kamu, saya bakal buang pelan-pelan di setiap 26.30. Karena pada saat itu saya lihat maksimal Antam dia bakal tertahan di 26.30. Saat itu Antam high kalau nggak salah 26.50 atau 26.60. Jadi hanya sekitar 30 poin dari target yang saya temukan di hari itu. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Lihat sesi 2, saya lihat banking maju sehingga ada potensi kalau Antam juga akan maju. Jadi saya juga perhatiin nikel pada saat itu. Nikelnya nggak ada masalah sama sekali, terkena air tahunan yang seperti saya tunjukin tadi, sehingga someday kamu bisa profit banget. Profit, cuman sayangnya ini margin kan salah pencet. Kita harus bagaimanapun harus beresin ini dulu. Jadi paling telat itu Kamis harus buang. Kebetulan per malam ini dibuat itu hari Rabu. Jadi Rabu kita rencananya kita bakal buang habis marginnya. Sisanya itu anggap all in di Antam nggak apa-apa. Kita betting karena saya perhatiin sahamnya juga oke. Dan saya juga ada bilang di MY Sumari pada saat itu ketika nikelnya rebound, saya perhatikan semua saham-saham nikel bertahan di support, maka ada potensi bounce. Sehingga saya ada bilang ke dia, kamu tenang, hold semua yang margin, maka ini ada potensi terbang. Nah, jadi per hari ini dia lapor, Antam yang kemarin 2720 gimana? Saya bilang hold, yang marginnya udah buang ya udah. Jadi minus dia yang 433 juta, jadi 555 itu dari yang nggak margin. Jadi kalau yang dari margin total hitungannya seperti ini. Dia sudah berhasil profit 716 unrealized. Jadi 14% keuntungannya dari yang ditambah kemarin. Jadi luckily ya, jadi ini merupakan sebuah keberuntungan karena pada saat itu juga ya, Duterte, Presiden Filipina itu melarang pertambangan di Pulau Tumbangan atau Layungan, Provinsi Tawi-Tawi karena terkhawatir tentang dampak lingkungan. Jadi Filipina takut, kita harus tahu ya Filipina itu produsen kedua terbesar di dunia setelah Indonesia. Jadi ketika Presiden mengatakan seperti ini, otomatis cadangan nikel akan berkurang, supply dan demand supply semakin berkurang, demand masih tinggi sehingga harga nikel cenderung rebound. Seperti itu ya. Saya juga perhatiin chart DXY. Jadi DXY ini korelasi USD terhadap harga. Nah, jadi pada saat kemarin itu DXY koreksi sehingga ada keberuntungan saham Antam pun naik 12%. Nah, sekarang kemudian yang saya mau bahas technical dari Antam adalah seperti ini. Ini chart weekly daripada Antam. Pada saat itu saya sempat merekomendasikan kali pertama saya mau rekomendasikan Antam itu di sini. Di mana itu ada pattern inverted head and shoulders. Di sini kelihatan ya. Ini bahu kiri. Ini kepala. Dan ini bahu kanan. Kemudian break. Dan ketika dia menyentuh ini ada namanya continuous pattern. Ini namanya pattern broadening. Jadi ketika broadening ini break, maka kenaikannya akan sebesar panjang broadening ini. Dan hebatnya Antam, dia juga sudah berhasil mencapai target broadening ini. Kemudian kita mundur jauh. Nah, kita perhatiin, saya hapus semuanya dulu ya. Ini menurut saya ada sebuah rectangle pattern yang berhasil ditembus. Seperti apa itu? Yaitu seperti ini. Dia berhasil lepas dari masa konsolidasinya dari tahun 2008, dari krisis 2008 hingga krisis era corona terjadi perubahan tren karena di tahun 2020 itu tren EV meningkat sehingga saya menargetkan kenaikan Antam sebesar all time high dia di 4.400 kurang lebih. Tapi berhubung saya nggak mau muluk-muluk, saya turunkan aja ke 4.000 karena 4.000 kan juga candle closing tertinggi weekly dia. Jadi open tertinggi weekly-nya di sini. Jadi untuk Antam kalau seandainya saat ini dikatakan risk dan reward-nya sudah kurang menarik karena seperti ini. Kalau untuk trading oke, tapi kalau untuk baru masuk dan keep long saya nggak rekomendasiin lagi. Lalu rekomendasiin sama apa kok? Nah, begini. Jadi ceritanya kemarin Antam ini merupakan proksi utama dari nikel, yaitu baterai listrik yang dibutuhkan Tesla tahun ini itu rencananya akan diambil proyeknya oleh Antam. Ceritanya Inco nggak kebagian katanya. Karena apa sih? Nah, setelah dicek ternyata karena
Antam itu kan punya Vale di Brazil dan di tempat lain. Jadi Vale ini tuh sering mendapat isu yang jelek. Jadi seperti penambangan ilegal atau kecelakaan kerja. Jadi banyak istilahnya image negatif terhadap nikelnya Vale, inkonya Vale gitu. Kemudian Inco juga isunya lingkungan. Jadi katanya Inco itu nggak green energy. Tapi kemarin ada info bahwa Inco juga mendapat keuntungan, juga mengambil proyek daripada EV. Nah, perhatiin ya. Jadi ini udah saya gambar, saya hapus dulu. Inco membentuk pattern yang sama seperti Antam. Bedanya, Inco belum mencapai target. Kalau di sini ada broadening, target kenaikan Inco adalah sepanjang ini. Dan kalau kita atur, target kenaikan Inco ada di kurang lebih hampir 9.000. Nah, kita lihat juga jika kita perhatiin ketika Inco break dari pattern, jadi pattern Inco dan Antam itu sama, maka ini bisa kita katakan rectangle pattern. Jadi konsolidasi Inco selama ini sudah berhasil ditembus sejak 2008. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, pergerakan Inco dan Antam itu sama. Bedanya Inco sedikit terlambat. Jadi kalau seandainya disuruh merekomendasikan saham, the next in Antam adalah Inco. In my opinion, Inco masih bisa pergi ke kurang lebih 9.000. Resikonya saat ini seperti ini. Dan potensi profitnya sebesar ini. Jadi ini masih menarik ya, Inco targetnya di atas 9.000. Saya pernah merekomendasikan Inco di sini, kemudian di sini. Nah, saat ini saya masih bisa merekomendasikan kalau melihat pergerakan continuous pattern seperti ini. Support daripada Inco terdekat itu adalah 6.000. Jadi kalau seandainya Inco koreksi ke 6.000, kalian boleh entry. Saya nggak begitu yakin sih bisa dapat, tapi ya dicoba aja. Kemudian selanjutnya saham apa? Yang selanjutnya mendapatkan sentimen positif itu adalah TINS. Jadi TINS itu kan perusahaan yang berhubungan dengan harga timah. Timah itu juga tetap akan mendapatkan sentimen positif karena dengan banyaknya stasiun EV yang didirikan di seluruh dunia, harga timah bakal dibutuhkan. Perhatiin pattern TINS yang saat ini yang paling menarik menurut saya. Kenapa? Karena dia belum break dari broadeningnya. Target kenaikan itu bisa di 3.250. So, jika saya disuruh pilih, yang paling menarik saat ini adalah TINS. Dengan kita ambil resisten psikologis, kebetulan berdekatan juga, adalah di 2000. Jika 2000 ini tertembus, maka target kenaikan TINS itu bisa di, kalau kita tarik sepanjang ini, itu ada di 3.250. All time high dia itu di 2.600. Apakah mungkin atau enggak? Pertama, saya nggak mau muluk-muluk. Saya cuma bisa membatasi trading plan. Jika tembus 2000, maka dia akan ke sini dulu. 2.400. 2000 ke 2.400 aja itu udah naik 20%. Udah oke banget. Ya kan? Nah, kita tinggal tunggu apakah kalau dia bisa tembus 2.400, next resistance adalah 2.640 dan kemudian dia bakal lenggang ke 3.000. Jadi, ini adalah saham-saham menarik yang bisa menjadi proxy atau pilihan di tahun 2021. Seperti itu. Sekian dan terima kasih untuk malam ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Terima kasih.